Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Delea Siregar. Nah, jadi hari ini tuh aku mau sharing sesuatu yang baru aja aku pelajari dari tugas kuliah. Tapi tenang aja, aku bakal bikin ini seru, bukan kayak baca buku teks. Nah, jadi aku baru selesai baca 2 buku tentang pendidikan kewarganegaraan untuk tugas critical book review. Dan ada satu topik yang bikin aku mikir dalam banget, yaitu soal identitas nasional. Nah, pertanyaannya simpel. Kita tuh sebenarnya siapa sebagai orang Indonesia? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman, aku baru aja baca 2 buku nih. Yang pertama yaitu buku karya Dr. Osbert Sinaga dan Api Gandamana, judulnya Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Project Citizen, yang terbit tahun 2025. Dan yang kedua, buku terbitan dari Kemenristek Dikti tahun 2016, judulnya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi dua-duanya tuh ngebahas identitas nasional, tapi ternyata dengan cara yang beda nih. Dan itu yang bikin menarik. Jadi, identitas nasional itu simpelnya adalah apa yang bikin kita itu Indonesia. Jadi apa yang bikin Indonesia itu Indonesia gitu. Bukan cuma bendera atau lambang negara, tapi nilai-nilai dan jati diri kolektif kita sebagai suatu bangsa. Nah, seperti yang dijelaskan di buku Sinaga dan Gandamana, identitas nasional itu merujuk ke pemikiran Kailan bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai budaya yang tumbuh dalam kehidupan suatu bangsa yang bikin kita beda dari bangsa lain. Dan menariknya, buku Kemenristek Dikti itu menambahkan bahwa identitas ini tuh lebih dekat ke pengertian jati diri bangsa, yaitu karakteristik dan keyakinan kolektif tentang kebangsaan yang membedakan Indonesia dari negara lain. Intinya sebenarnya sama ya teman-teman, tapi pendekatannya yang beda. Yang satu lebih filosofis nih, dan yang satu lagi itu lebih konteks pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk identitas nasional. 2 buku ini ternyata kompak banget teman-teman. Dua-duanya nyebutin 10 identitas nasional yang diakui secara resmi di Indonesia. Yang pertama itu ada ya bahasa Indonesia tentunya. Lalu yang kedua bendera sang merah putih. Yang ketiga lagu Indonesia Raya. Yang keempat lambang Garuda Pancasila. Yang kelima Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keenam Pancasila. Yang ketujuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan yaitu NKRI. Yang kesembilan adalah wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang jadi kebudayaan nasional. Tapi yang bikin buku dari Kemenristek Dikti ini beda, jadi setiap identitas ini tuh dijelaskan lengkap nih sama dasar hukumnya. Jadi misalnya Bhinneka Tunggal Ika dijelasin tuh asalnya dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular zaman Majapahit, dan ada undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, sementara buku Sinaga dan Gandamana itu lebih fokus menjelaskan maknanya secara konseptual, bahwa identitas ini tuh bukan cuma simbol formal, tapi harus hidup dalam nilai-nilai dan perilaku kita sehari-hari. Keren. Nah, oke. Sekarang bagian yang paling relate sama kita, Gen Z dan globalisasi. Jujur deh, berapa dari kalian yang lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah sendiri? Nah, buku Sinaga dan Gandamana secara khusus membahas ini, bahwa di era globalisasi itu identitas nasional harus terus diperkuat lewat pendidikan, diplomasi budaya, dan partisipasi aktif di forum internasional. Jadi buku ini yang paling relevan ngomongin tantangan zaman sekarang. Sementara buku Kemenristek Dikti itu punya sudut pandang yang lebih dalam lagi. Jadi identitas nasional itu bukan sesuatu yang hadir otomatis. Dia harus dijaga, disosialisasikan, dan lalu diwariskan dari generasi ke generasi. Istilahnya buku ini bilang tuh gini, identitas nasional tuh bersifat buatan dan sekunder, artinya tanpa usaha sadar dia akan pudar. Jadi buku ini tuh sebenarnya saling melengkapi teman-teman. Satu kasih solusinya, satu jelasin kenapa ini urgent banget, dan keduanya setuju, kita Gen Z punya tanggung jawab besar di sini. Nah, yang bikin aku terkesan dari 2 buku ini adalah keduanya mengingatkan bahwa identitas nasional Indonesia itu enggak ujuk-ujuk ada.
Kalau buku Kemeristek Dikti yang paling detail tuh ngebahas ini nih. Mulai dari 1908 waktu rakyat Indonesia mulai sadar sebagai bangsa yang terjajah, lalu berbagai kongres kebudayaan sejak 1918 sampai puncaknya di Sumpah Pemuda 1928. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sedangkan Sinaga dan Gandamana lebih menekankan sisi filosofisnya, mengutip dari Soekarno soal sila ketiga Pancasila bahwa bangsa adalah kesatuan jiwa yang diikat oleh kehendak bersama untuk hidup bersatu. Dalam bahasa Prancis disebut l'audace d'être ensemble, keinginan untuk bersama. Dua perspektif yang berbeda tapi sama-sama powerful, teman-teman. Jadi, kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya dari dua buku yang aku baca ini, Intersectional itu bukan sekedar hafalan ujian atau simbol-simbol formal di dinding ya teman-teman, atau di dinding kamar, dinding kantor. Tapi ini tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan mau jadi bangsa seperti apa kita di kedepannya. Kayak buku Sinaga dan Gandamana bilang, intersectional harus tercermin dalam nilai sikap dan perilaku kita sehari-hari. Dan seperti dari buku Kemeristek Dikti tekankan, ini tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Kita boleh maju, kita boleh gaul, boleh go international, tapi tetap berakar kuat sebagai orang Indonesia. Oke, segitu dulu. So, see you, stay proud, stay Indonesian. Bye-bye.